Didatengin, diberi uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka, tapi cukup berhenti membantu Amin. Didatengin, diberi uang besar. Katanya Gus Dur, dia Prabowo. Oleh Allah ditakdirkan menjadi pemimpin. Katanya Gus Dur, yang ikhlas. Anak putuku alumni Ploso, aku tak melok Ploso nyoblos Amin. Oleh yang ikhlas. Anak putu. Tidak seperti itu keinginan para muassis. Tidak seperti itu yang dia maksudkan dengan Nahdlatul Ulama ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU. Politik samar-samar di NU kian transparan. Tabir remang-remang mulai terkuak satu per satu. Kemana arah dukungan para kiai dan petinggi NU pada pemilu 2024. Aturan tertinggi dalam tubuh PBNU, yakni netralitas dalam politik praktis, sudah diputuskan. Namun, keputusan itu ditabrak sendiri petinggi-petinggi NU. Mulanya gerakan kultural para kiai pesantren memberi dukungan ke salah satu capres tertentu. Kemudian dukungan serupa juga merembet ke pengurus NU, baik di daerah maupun organisasi sayap Nahdlatul Ulama. Pengurus PBNU kawan tegas menindak dan mencopot siapa saja di jajaran pengurus NU, baik di pusat maupun di daerah, yang terlibat tim sukses dan dukungan ke capres tertentu tentunya. Belakangan ketegasan PBNU mulai abai. Bahkan petinggi PBNU juga terindikasi mendukung salah satu pasangan calon dan mengorganisir dukungan tersebut secara terselubung. Namun, sesamar apapun langkah dan dukungan tersebut terbaca dengan jelas. Hanya untaian kata-kata dan retorika belaka yang bisa menjelaskan netralitas Nahdlatul Ulama. Kiai X mendukung dan tidak mendukung capres X sudah bukan rahasia lagi. Terlepas itu semua, saling mendukung capres tertentu, tak ada yang kalah. Mungkin saja dukungan mereka muncul dari kesamaan ideologi, mungkin juga dukungan terang-terangan tersebut demi kelangsungan organisasi dan lembaga yang mereka naungi. Yang jelas, dari data dan fakta di lapangan menggambarkan tidak semua warga Nahdliyin mengikuti pilihan politik para kiai dan petinggi NU. Kondisi ini seiring dengan pergeseran NU kultural yang kian dewasa dalam menyikapi keadaan. Banyak juga di kalangan NU kultural yang mulai bergeser menjadi lebih moderat. Mereka makin dewasa dan memahami bahwa pilihan politik adalah pilihan individu. Pilihan politik adalah pilihan dalam bernegara, bukan ideologi berbasis agama. Yang mengkhawatirkan adalah adanya fiksi dan faksi di tubuh organisasi NU, dan jika kondisi tersebut dibiarkan seiring dengan kerasnya politik jelang coblosan di pemilu 2024, akan berdampak ke masyarakat bawah, terutama pada kaum Nahdliyin ya. Bagaimanapun juga, terlepas pilihan politik para santri dan NU kultural berbeda atau sama dengan kiainya, rasa hormat dan takzim ke kiai adalah norma yang harus dijunjung tinggi, tidak boleh terkikis oleh siapapun dan politisi manapun. Setidaknya melalui forum ini kita bertanya, siapa yang memulai dan mengobok-ngobok NU hingga datangnya ujian 5 tahunan yang selalu datang dan menguji integritas para kiai pondok pesantren ini? Apakah politisi yang berafiliasi ke NU, ataukah para pejabat yang dekat dengan dan memanfaatkan para ulama
di pesantren-pesantren atau bahkan sebaliknya. Apalagi sejak Cawapres Caimin melontarkan uang besar, semakin menyudutkan kekarismatikan para kiai. Apa yang disampaikan Caimin merugikan dan memporak-porandakan marwah Kiai NU. Sindiran Caimin dengan isu uang besar agar para kiai tidak bergerak dan tak mendukung Capres Amin adalah kerja elektoral semata. Bukankah tudingan itu bisa saja berbalik ke para tokoh dan ulama yang berada di Caimin? Terlepas itu semua, dampak yang terjadi sangat luar biasa, khususnya bagi marwah dan integritas para kiai pesantren tradisional. Tidak sayangnya tudingan Caimin tersebut disampaikan ke publik. Para kiai pimpinan pondok pesantren ini, kiai struktural dan kultural kampung-kampung menjadi kurang nyaman gara-gara Caimin itu. Gus Imin yang selama ini dianggap mewakili figur NU membuka aib politik uang. Pengalaman di Pilgub DKI Jakarta yang menjadikan umat sebagai komoditas politik identitas menyisakan masalah besar sampai sekarang. Umat muslim, santri, ustadz, dan para kiai serta ulama menjadi komoditas kepentingan politik sesaat. Dampaknya dulu, hubungan umat di bawah menjadi retak dan saling curiga. Politik identitas yang memecah belah umat inilah yang menjadi dasar sikap PBNU di bawah pimpinan Kiai Khalil Jakut agar semua jajaran mewaspadai politik identitas. Momentum politik identitas yang mencapik-capik kehidupan bermasyarakat ini pula lah yang mengawali sikap PBNU agar bersikap netral. Beberapa orang kami didatengin, diberi uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka, tapi cukup berhenti membantu Amin. Bahkan uangnya dikasih tahu ke kita. Ya, tapi itu cara-cara tergantung masing-masing toko yang kami punya berbeda-beda. Nah, karena itu cara-cara seperti ini menurut saya tidak sehat. Biarkanlah semua bergerak sesuai aspirasi. Ini tindak lanjutnya akan seperti apa Caimin kalau terhadap hal ini? Ya kalau itu nanti datanya lengkap, karena beberapa toko itu nggak mau melaporkan, hanya memberi data. Nanti kita cek. Tapi Amin berencana lapor? Pastilah kita rencana ngelaporin. Saya teringat yang video yang viral nih Gus Dur itu. Beliau begitu ditanya siapa pemimpin yang ikhlas, maka katanya Gus Dur, dia Prabowo. Jadi mudah-mudahan betul-betul oleh Allah ditakdirkan menjadi pemimpin yang ikhlas. Anak putuku alumni Ploso, aku tak melok Ploso nyoblos Amin oleh. Anak putuku alumni Sarang teng Amin, aku tak nyoblos Amin oleh. Halo. Anak putuku alumni Tegalrejo, Magelang, Gus Yusuf, Tegalrejo nderek dukung Amin, aku tak nyoblos Amin yo oleh. Pokok rumus manut guru oleh. Tidak seperti itu keinginan para muassis, tidak seperti itu yang dia maksudkan dengan Nahdlatul Ulama ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Tapi untuk uji nyali, silakan Anda kemana-mana, tapi untuk menguji nyali Anda, bukan larut di sana, bukan malah melebihi partai daripada Anda yang masuk ke partai itu. Kita sudah dandan-dandan demikian, begitu ada di sana berubah 180 derajat. Sampaikan di sini ya bahwa kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU. Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik. Tidak. NU ini untuk seluruh bangsa. Berlaku tidak hanya untuk PKB ya berarti? Semuanya untuk semua partai. Jadi NU itu untuk seluruh bangsa dan tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk